saya pada hari ini. Adapun makalah saya hari ini temanya adalah perkembangan keagamaan pada anak usia sekolah dasar. Latar belakangnya adalah saya presentasi dulu. Latar belakang penulisan makalah ini adalah ingin memberikan pemahaman ataupun pengetahuan sebagai solusi alternatif kepada orang tua maupun guru atau pendidik, di mana kita mempunyai tanggung jawab untuk membantu mengembangkan kemampuan. Belum kelihatan, Bu Rita? Belum kelihatan itunya, PPT-nya? Belum tampil? Oh, iya Pak ya? Ya, belum. Gimana cara ini? Diklik aja, klik PPT-nya, diklik. Klik dulu. Sudah saya klik, Pak. Oh, ini kan dulu cara batalkan dulu, terus nanti masuk lagi. Nanti share lagi. Iya. Nah, jadi Ibu share apa? Share. Oh. Nah, presentasikan. Nah, presentasikan sekarang diklik itu. Nggak bisa. Presentasinya sekarang, terus ambil dari mana? Dari Drive, kita ambil dari Drive. Nah, itu sudah ya. Tinggal menunggu aja. Berhenti mempresentasikan apa? Berhenti. Kita sedang mempresentasikan. Atau mungkin bisa minta bantuan apa, Pandi? Mangga dibantu siapa? Kenapa, Mbak? Itu mempresentasikan maka PPT-nya. Tampilkan. Oh, yang sudah dikirim ini ya? Iya, Iya. Coba saya nyoba. Nah, itu sudah muncul ya. Ya, sudah muncul ya. Iya. Terima kasih, Rasid. Mungkin bisa lanjut, Rasid. Saya memulai materinya dari klasifikasi umur terlebih dahulu. Jenis perhitungan umur manusia itu saya melihat di Wikipedia itu terbagi kepada 3. Yang pertama, usia kronologis. Usia kronologis ini adalah perhitungan usia dimulai dari saat seseorang terlahir sampai dengan waktu penghitungan usia sampai hari ini. Kemudian usia mental, yaitu perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis berusia 4 tahun, akan tetapi masih merangkak dan belum bisa berbicara dengan kalimat lengkap. Nah, ini berarti kemampuan mental anak tersebut masih seusia dengan anak umur di bawah 1 tahun. Kemudian yang ketiga, usia biologis. Usia biologis adalah
perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, dalam situs resminya, mereka mengklasifikasikan umur itu yang pertama masa balita. Ini kemarin sudah dibahas oleh Rasid, yaitu masa 0 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua masa kanak-kanak yang akan kita bahas hari ini, yaitu usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian ada lagi masa remaja awal 12 sampai 16 tahun, masa remaja akhir 17 sampai 25 tahun, masa dewasa awal 26 sampai 35 tahun, masa dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, masa lansia awal 46 sampai 55 tahun. Berarti saya udah masuk lansia awal nih ya. Masa lansia akhir 56 sampai 65 tahun. Dan masa manula umur 65 tahun ke atas. Menurut WHO sendiri, klasifikasi umur ini adalah bayi umur 0 sampai 1 tahun, anak-anak umur 2 sampai 10 tahun, remaja umur 11 sampai 19 tahun, dewasa umur 20 sampai 60 tahun, dan lansia umur di atas 60 tahun. Sebelum kita membahas bisa lanjut, Rasid. Sebelum kita membahas pemahaman keberagaman anak usia sekolah dasar, Rasid. Terlebih dahulu kita mengenal tingkat emosional mereka, sehingga nanti kita bisa lebih mudah memberikan pemahaman keagamaan sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut Department of Mental Health and Human Service Amerika, perkembangan sosial emosional anak ini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, mengendalikan perasaan dan perilaku, bergaul dengan teman sebaya, juga berinteraksi dengan orang dewasa. Perkembangan sosial emosional anak memang tidak terlalu kentara, tapi sebenarnya sangat penting dengan perkembangan fisik, motorik, maupun perkembangan kognitif. Ada 4 tahapan perkembangan sosial emosional anak-anak atau anak usia SD yang perlu kita ketahui. Yang pertama, anak kelas 1 SD yang rata-rata berumur antar 6 sampai 7 tahun. Pada usia ini, rasa kemandirian anak semakin meningkat di awal sekolah, tapi semakin membutuhkan perhatian dan persetujuan dari orang tua. Si kecil juga mulai memahami kalau hubungan pertemanan sebenarnya bisa dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendalinya. Di akhir kelas 1 SD, berbagai tonggak perkembangan sosial emosional anak umumnya sudah bisa dicapai adalah mudah bertengkar dan berbaikan dengan temannya. Juga suka berkomentar tentang temannya, mudah tersinggung, tapi juga mulai bisa mengerti perasaan orang lain. Selalu ingin menyenangkan orang lain dan selalu ingin jadi nomor 1. Bisa membedakan salah dan benar, kemudian mulai mencari celah dalam aturan bagaimana dia bisa mendapatkan keinginannya, tumbuh kesadaran akan pandangan orang lain terhadap dirinya, dan mulai paham dengan perasaan malu. Usia 7-9 tahun, kelas 2 dan 3 SD, di usia ini anak mulai punya beberapa teman baik, tapi hubungan pertemanannya masih mudah berubah akibat pengaruh berbagai faktor. Si kecil sangat ingin diterima oleh temannya dan mencoba berbagai kepribadian baru untuk tahu mana yang paling cocok untuknya. Di akhir kelas 3, sebagian besar anak akan menunjukkan perkembangan sosial emosional seperti mulai suka menjadi bagian dari suatu kelompok, bisa membedakan mana yang fakta, fiksi, dan fantasi, menunjukkan perubahan emosi ekstrim, tapi biasanya cepat kembali seperti sedia kala, mulai melihat dunia keseharian dari sudut pandang yang berbeda, semakin menyadari pandangan orang lain terhadap dirinya, mulai berbagi rahasia dan candaan dengan temannya, ingin bersikap baik tapi belum cermat dalam mengikuti perintah. Usia 9-11 tahun, kelas 4 dan 5 SD,
Di kelas 4 dan 5, anak-anak mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, dan sebagian diantaranya juga ada yang sudah mulai memasuki puber. Ini terutama bagi anak perempuan sudah ada yang mulai haid di kelas 5. Menurut studi yang dilansir oleh National Institute of Health, pada rentang usia ini, kebutuhan anak untuk diterima sebagian besar kelompok semakin besar, sehingga fokusnya lebih besar untuk teman dan kelompoknya atau komunitasnya. Anak-anak di sini sudah mulai mengenal kata geng atau grup dan sejenisnya. Berikut adalah perkembangan sosial emosional lain yang ditunjukkan anak-anak di akhir kelas 5 SD. Yang pertama, lebih bisa mengendalikan emosi, walaupun masih sering mengalami mood swing dan rasa tidak percaya diri. Yang kedua, mulai pandai mengatasi konflik dan bernegosiasi, mulai mengetes sejauh mana mereka bisa mengubah batasan dan aturan yang sudah ada. Yang keempat, mulai mengambil beberapa keputusan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan kuat, lebih banyak aktif di kegiatan dengan teman ketimbang dengan keluarga, memahami bahwa hubungan pertemanan bukan sekedar tentang persamaan minat. Terakhir, mulai tertarik dengan lawan jenis atau pura-pura tertarik pada teman lawan jenis agar dapat diterima oleh teman sebaya atau kelompoknya. Usia 11-12 tahun atau kelas 6 SD, pada tahun-tahun terakhir sekolah SD ini biasanya anak-anak berada pada masa transisi menjadi seorang remaja. Kemandiriannya semakin matang dan pengaruh teman pun biasanya semakin kuat, sehingga pada saat ini perlu dampingan dan pantauan dari orang tua dan pendidik. Beberapa tonggak perkembangan yang ditunjukkan anak kelas 6 SD ini antara lain: 1. Sangat peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya, tapi juga meyakini kalau pengalaman dan emosinya tidak dialami oleh orang lain. 2. Mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. 3. Mampu menentukan sudut pandang dalam suatu masalah. 4. Mulai bisa mengendalikan reaksinya terhadap suatu hal. Mulai bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan berbeda. Ini beberapa klasifikasi perkembangan emosional anak pada usia kelas 1 sampai kelas 6 SD. Pada tingkat kemampuan anak, kita mengetahui bahwasanya sifat agama pada anak itu masih berkembang mengikuti pola ideas konsep on authority. Ide keagamaan pada anak itu pada hampir sepenuhnya merupakan autoritarius. Maksudnya, konsep keagamaan pada diri mereka itu dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan tidak adanya perhatian terhadap Tuhan. Ini dikarenakan ia belum punya pengalaman yang membawanya ke sana, baik pengalaman menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun, setelah ia menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi dan perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Perkembangan agama pada anak itu melalui beberapa fase. Ini menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Agama. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Tahap ini terjadi pada anak berumur 3-6 tahun. Pada masa ini di mana anak-anak senang dengan tokoh yang diidolakan. Seseorang yang dianggap jahat dengan seseorang yang dianggap baik. Versus baik dan jahat ini sesuai dengan karakter tokoh yang mereka sukai. Pada periode ini sebaiknya anak dikenalkan pada agama dengan pola bercerita, lalu mulai mengenalkan tokoh tersebut pada dunia nyata oleh orang tua dan guru yang berada di lingkungannya. Yang kedua, the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Ini adalah tingkat kanak-kanak. Ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar hingga mulai pada masa peralihan. Pada masa ini, ide keagamaan anak didasarkan atas dorongan emosional, hingga mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis.
masa ini di mana anak mulai kenal akan reward, sanksi. Anak sudah dapat diberikan pemahaman tentang dosa, pahala secara lebih konkret. Bahkan sudah dapat diberi sanksi keras jika tidak melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban beragama. Seperti kita mengenal dalam sebuah hadis, ajarkan anakmu sholat, jika sudah berumur 10 tahun maka boleh dipukul. Ini pada usia ini. Usia ini anak sudah punya hak dan kewajiban yang dijelaskan oleh orang tua dan guru secara bijak. Karena pada masa ini tingkat emosi mereka masih labil. Yang ketiga, the individual stage atau tingkat individu. Ini adalah masa remaja. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan hormonnya. Menurut penelitian Ernest Ham, perkembangan anak melalui beberapa fase. Dalam bukunya The Development of Religious on Children, anak usia sekolah dasar hingga usia adolescence atau remaja merupakan fase kenyataan. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Konsep ini timbul melalui lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa. Pada masa ini, ide perkembangan keagamaan anak didasarkan pada dorongan emosional hingga mereka melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Berdasarkan hal itu, maka pada masa ini anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat dikelola oleh orang dewasa. Segala bentuk tindak atau amal keagamaan mereka ikuti dan mempelajari dengan penuh minat. Mereka melihat dan mengikuti apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh orang dewasa atau orang tua, dan mereka meniru lalu menyesuaikan diri dengan pandangan hidup orang tuanya. Dengan demikian, ketaatan pada ajaran merupakan kebiasaan yang mereka pelajari dari orang tua maupun guru. Bagi mereka sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa walaupun mereka belum sepenuhnya sadar manfaat dari ajaran tersebut. Sedangkan menurut Fuad Nasori, seorang psikolog di UI, pada usia 7-10 tahun atau fase tamyiz, anak sudah mempunyai kemampuan membedakan mana yang baik dan buruk, antara prioritas dan bukan prioritas melalui kemampuan akalnya. Karena kemampuan itu, maka anak telah siap untuk berkenalan dan memahami adanya hukuman yang diterimanya. Seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Namun demikian, pengenalan akan konsekuensi positif seperti pahala dan surga mestinya didahulukan daripada konsekuensi negatif seperti neraka, azab, dan seterusnya. Kesan yang mendalam tentang pahala, reward, surga diharapkan menjadikannya bersemangat untuk berbuat baik. Sungguh pun demikian, anak-anak harus memahami bahwa ada konsekuensi positif dan negatif. Dalam kaitannya dengan pemberian materi agama, di samping mengembangkan pemahamannya, juga memberikan latihan atau pembiasaan keagamaan yang menyangkut ibadah vertikal, seperti melaksanakan sholat, berpuasa, membiasakan membaca Al-Quran, dan membaca doa dalam kegiatan sehari-hari. Kesimpulannya, bahwa jiwa agama adalah tingkah laku yang berhubungan dengan kehidupan beragama pada seseorang dan seberapa besar pengaruh keyakinan beragama terhadap dirinya serta keadaan hidupnya pada umumnya. Sesuai dengan fase perkembangannya, maka sifat atau ciri keagamaan pada anak dan remaja akan memiliki ciri-ciri yang berbeda yang dipengaruhi oleh faktor intern maupun faktor ekstern. Pada usia anak-anak, sikap keberagaman mereka lebih bersifat authority atau pengaruh dari luar. Yang bagian keempat yaitu penanaman nilai agama pada anak. Dimulai dari anak terlahir. Ini bisa kita terapkan dimulai dari yang pertama membisikkan kalimat tauhid.
Dengan mengajari anak akhlak yang mulia atau yang terpuji bukan hanya semata untuk mengetahuinya saja, melainkan juga untuk mempengaruhi jiwa anak agar berakhlak tersebut. Karena pendidikan agama Islam dalam rumah tangga sangat berpengaruh besar dalam rangka membentuk anak yang berbudi pekerti yang luhur dan memiliki mental yang sehat. Yang ketiga, mengislamkannya atau mengkhitankannya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Fitrah itu ada 5. Khitan, mencukur bulu di bawah perut, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Di sini khitan ditempatkan sebagai ciri fitrahnya seseorang yang berdasar pada kelemah lembutan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad. Yang keempat, upaya melestarikan kesehatan mental anak melalui pendidikan agama Islam. Adapun cara untuk menjaga kesehatan mental anak melalui pendidikan agama Islam, yang pertama bisa 1. Menanamkan rasa keagamaan terhadap anak. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, agar anak dapat mengenal lebih dekat kepada sang pemberi petunjuk yaitu Allah, agar apabila suatu saat seorang anak mengalami masalah dalam hidupnya tidak timbul frustasi pada anak tersebut yang dapat menimbulkan gangguan jiwa dan kesehatan mental. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa anak melalui pendidikan agama Islam melalui pembentukan pribadi dengan pengalaman keagamaan terhadap diri anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, menanamkan etika yang baik terhadap diri anak berdasarkan norma keagamaan, terutama pada masa pertumbuhan pertama itu umur 0 sampai 12 tahun. Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat menentukan untuk pertumbuhan dan perkembangan psikologi agama anak. Pada masa ini pula anak sudah mulai kita ajarkan seperti lebih banyak menggunakan tangan kanan untuk mengambil, memberi, menulis, menerima tamu, berjabat tangan, mengucapkan salam ke rumah saat bertemu atau bertamu ke rumah orang, membiasakan membaca doa setiap melakukan sesuatu, mengucapkan maaf, minta tolong, terima kasih pada saat berinteraksi dengan orang. Lalu bagaimana metode pembinaan agama pada anak? Metode pembinaan agama pada anak ini dapat dilakukan melalui 4. Yang pertama, bisa dilanjut, Sid. Melalui pembiasaan. Nah, hilang. Tersimpan ya. Melalui pembiasaan. Artinya pembiasaan dan latihan. Artinya, pembiasaan dan latihan itu akan membentuk karakter tertentu pada anak yang lambat laun. Karakter itu akan bertambah jelas dan kuat. Akhirnya tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. Dan ini tidaklah instan. Ini butuh waktu yang cukup lama, konsisten, dan ini juga harus didukung oleh berbagai lingkungan. Anak sudah bisa kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok pengajian seperti kelompok pengajian di TPQ, Madrasah Diniyah, pengajian di masjid, di musola, ke dalam kelompok tahfiz. Mungkin sudah bisa diajak untuk ikut mabit di masjid. Ini adalah pembiasaan dan latihan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, pembinaan. Pembinaan yang baik pada anak adalah membiasakan untuk melakukan kegiatan keagamaan atau dibiasakan dalam suasana keagamaan yang sudah barang tentu kesemuanya itu diiringi dengan contoh atau teladan yang baik. Karena memang pada dasarnya anak ini adalah copy paste dari orang tua dan lingkungannya, maka lingkungan dan orang tua yang paham terhadap kondisi emosional anak dan karakter anak akan mampu mengarahkan anak mengikuti kegiatan keagamaan dengan lebih baik. Yang keempat, pemahaman tentang ajaran atau norma keagamaan untuk dapat dipatuhi secara baik. Mungkin
Saya tambahkan sedikit lagi. Jadi intinya tugas orang tua terhadap anak terkait pengembangan pemahaman dalam beragamanya antara lain adalah 1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama. 2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak. 3. Mendidik anak agar taat menjalankan agama. 4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Seperti kita ketahui di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Luqman, bahwasanya konsep pertama yang diajarkan kepada anak itu adalah pembinaan iman dan tauhid. Kemudian yang kedua, pembinaan akhlak. Akhlak kepada orang tua, kepada orang lain, maupun akhlak terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia mengelola rasa malunya. Yang ketiga, pembinaan ibadah dan agama pada umumnya. Demikian makalah saya untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada masukan dari teman-teman atau dari Bapak terhadap isi makalah saya. Ya, mangga ya, masih ada dulu ya, Bapak nanti. Mahasiswa dulu silakan. Silakan mungkin Rasid. Ya, Mbak. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kritikan atau masukan terhadap makalah ini? Mungkin Nurena, karena guru SD ada pengalamannya. Ini saya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kalau saya lihat di lingkungannya, Mbak, di lingkungan kampung gitu, kan mungkin agak sulit gitu ya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada seorang anak SD gitu, karena mungkin pengaruh lingkungan di sekitar juga kayak acuh tak acuh terhadap agama gitu, sehingga sebagai guru PAI pun istilahnya harus bekerja ekstra gitu untuk bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan gitu. Nah, apakah ada seperti apa ya, saran atau bagaimana bagusnya gitu untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak SD gitu, khususnya bagi anak-anak yang cowok gitu, Mbak. Kan beda ya antara perempuan dan laki-laki gitu dalam beragama. Kalau laki-laki cenderung mungkin agak susah dan lebih banyak pengen main, pengen ya susah lah gitu untuk diajak dalam keseharian dalam beragama gitu. Kira-kira seperti apa? Saya tangkap mungkin gini ya, kesulitan memberikan pemahaman pada anak usia SD, terutama anak laki-laki, gitu ya, Rasid? Presentasi besoknya, isotnya. Oh iya. Ya begitu, Pak. Presentasi yang Pandis. Pandis. Seperti kita ketahui, anak-anak ini pada dasarnya adalah kopas dari orang tua dan lingkungannya. Maka pada awalnya seperti disebutkan pada makalah Rasid kemarin, bahwasanya sangat besar pengaruhnya usia golden age itu. Oleh karena itu dimulailah dalam pembentukan keluarga yang dekat kepada agama. Jadi salah satu apa yang bisa kita usahakan adalah yang pertama, kalau kita sebagai orang tua nih, karena besarnya pengaruh lingkungan dalam pembentukan akhlak anak, sama anak laki-laki, mungkin bisa mengajarkan reward kepada anak melalui kontrak. Dengan waktunya beda.
Di Iran jam sana Iran? Udah. Baik, saya teruskan. Anak-anak senang diberi hadiah. Untuk usia anak SD, bahkan sebenarnya sampai remaja ya, sampai kita tua gitu. Tapi untuk anak usia SD itu mereka sangat senang kalau diberi reward daripada diberi ancaman. Kebiasaan orang tua dan juga lingkungan adalah cenderung susah memberikan reward atau hadiah walaupun pujian terhadap anak. Cenderung lebih senangnya itu mengklaim ini anak salah. Nah, mungkin kita sebagai pendidik lebih baik memulai hubungan dengan anak itu atau memulai komunikasi dengan anak yang bermasalah tersebut dengan reward terlebih dahulu, dengan menunjukkan kepribadiannya yang bagus terlebih dahulu, bahwasanya dia tuh punya sesuatu dalam dirinya yang dia bisa banggakan kepada orang lain. Baru kemudian diarahkan kepada jalan yang baik dari apa yang dia lakukan tadi, bahwa sebenarnya itu adalah salah. Tapi kalau kita lalu tiba-tiba mengatakan kamu sudah melakukan kesalahan, jangankan anak-anak, kita orang dewasa pun tidak suka gitu. Hanya saja kita nih cenderung orang dewasa cenderung lebih mudah mengklaim sikap anak-anak ketimbang berani mengklaim sikap salah dari orang dewasa. Karena anak-anak punya rasa takut kepada orang dewasa. Jadi kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua mungkin yang perlu sebagai modal pertama adalah ayo berikan dulu reward-nya daripada harus menghukumnya terlebih dahulu. Itu pendekatannya. Yang kedua, ya mulai dari pembiasaan-pembiasaan kecil di rumah dari orang tua. Umpama ucapan terima kasih, minta maaf, tolong. 3 kata ini sangat penting bagi pembentukan karakter anak pada usia 7 atau sampai 12 tahun. Ini sangat penting. Karena kalau sudah di usia remaja, mereka tidak terbiasa mengucapkan 3 kata itu dari awal, akan susah mereka praktekkan. Padahal pergaulan mereka di usia remaja itu jauh lebih luas. Nah, mungkin itu karena kebetulan anak saya sendiri itu SD usia 10 tahun. Kalau kita katakan bahwasanya, kenapa nggak sholat tuh, dosa. Dia langsung marah, mana dosa? Nggak kelihatan pun dosanya. Itu cenderung anak akan menjawab seperti itu. Tapi kalau kita bilang, udah sholat? Sudah tadi. Nanti kan kadang-kadang lingkungan mengatakan, atau bisa jadi abang atau saudara yang lain, bohong, nggak ada sholat pun, nggak kelihatan. Kan seperti itu. Nah, kita mungkin selaku orang tua akan mengatakan, ya kalau sudah sholat nggak apa-apa, Bunda yakin kok kamu sudah sholat, kamu nggak mungkin bohong karena kamu anak yang jujur. Anak yang baik itu pasti jujur. Nanti kalau dia ternyata dia tidak sholat, dia merasa sendiri, nanti dia diam-diam biasanya. Kalau anak saya nggak tahu juga di luar ya, dia diam-diam sholat sendiri terus lapor lagi, tadi belum sholat, ini baru sholat. Di situ dia sudah mulai paham bahwasanya dia melakukan kesalahan. Tapi saya sendiri juga pernah menjadi guru SD. Anak-anak saya lebih senang mendekati anak laki-laki karena mereka lebih lincah ya ketimbang anak perempuan. Lebih senang mengajak mereka berinteraksi di lapangan. Saya senang meminta mereka melakukan sesuatu yang saya yakin mereka mampu tapi malu untuk menunjukkan kebaikan hati mereka kepada lingkungan. Karena kadang-kadang anak laki-laki tidak mau terlihat baik oleh temannya kadang-kadang. Merasa tidak jago. Merasa keperempuanan kalau dia berlaku baik atau perhatian terhadap orang lain. Ini mungkin memang dalam konsep umur ini itu peranan orang tua dan guru boleh dikatakan hampir 80%, 90%. Mungkin yang lain bisa menambahkan, karena di sini juga ada guru ya, Ihsan, Nurena. Bagaimana, Sid? Ya, Mbak. Kalau saya sepakat sih kalau memang sedang apa ya, Mbak? Kesalahan anak itu emang kurang baik ya, Mbak, sebetulnya gitu, karena memang kayak
saya juga kalau misalnya disalahinnya sama orang lain, kadang justru bukan jadi berubah gitu, tapi lebih pengen ada rasa berontak mungkin ya, apalagi kalau anak-anak gitu yang masih tidak mengerti gitu apa itu kesalahan dan konsekuensi dan sebagainya gitu. Mungkin memang reward atau ujian lah istilahnya, atau dalam bentuk tadi kata Mbak sindiran untuk mengakui kesalahan itu memang menurut saya lebih efektif sih Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Boleh Mbak, saya bertanya Mbak. Boleh, San. Bertanya boleh, beri tambahan juga boleh. Untuk pematangan beragama di usia sekolah dasar itu mungkin bisa saya tarik kesimpulan yaitu di pelatihan dan juga pembiasaan, dititik beratkan di situ mungkin Mbak ya. Iya. Saya tuh ingin sekedar diskusi dengan teman-teman. Pertama, dari apa yang saya temukan di sekitaran rumah, itu kita dari mana mendapatkan informasi seperti itu. Tapi saat ini ada beberapa anak yang saya mulai mengatakan kalimat-kalimat seperti clear, lalu nah itu di malam saja ketika pengajian di rumah itu mereka main yang kejar-kejaran, tapi dengan istilahnya itu diganti. Yang kena disebutnya kafir, nah gitu. Entah dari mana itu seperti itu. Dan saya juga teringat dengan kejadian mungkin setahun yang lalu kalau tidak salah, di mana ada anak kecil yang demo. Pada waktu itu dia memegang tulisan tangkap Cina atau tangkap waktu itu, mohon maaf saya sebutkan nama, tangkap Ahok waktu itu. Nah, di daerah lain juga ada anak-anak yang mereka konvoy di jalan-jalan tapi menggunakan cadar dan memegang senjata, meskipun senjatanya bohongan itu dari kardus kalau tidak salah. Dan Mbak sendiri terhadap kematangan keagamaan anak, apakah yang seperti itu diperbolehkan atau dianggap wajar saja gitu Mbak, atau malah justru hal tidak baik untuk anak gitu? Iya, Mbak, saya ingin diskusi saja tentang itu. Terima kasih Mbak. Seperti dari awal kita sampaikan bahwasannya kan anak itu adalah copy paste dari lingkungannya, terutama dari lingkungan keluarga. Tidak kita pungkiri juga masyarakat kita ini kan heterogen, baik budaya maupun agama. Kemudian bahkan di dalam agama Islam sendiri juga kita mengenal banyak aliran atau mazhab atau kelompok-kelompok agama tertentu yang fanatisme atau ekstrim atau mungkin biasa saja. Kebiasaan di dalam rumah tangga mereka, bagaimana cara keluarga mereka beragama, bagaimana sudut pandang orang tua terhadap agama dan suatu kelompok, itu jelas akan mempengaruhi sang anak. Jika dalam kelompok kecil mereka atau keluarga mereka bahwa kata kafir itu selalu ditunjuk langsung ke muka orang secara frontal, itu adalah hal biasa, maka anak akan dengan mudah melakukannya di luar rumah.
Apalagi kalau seandainya anak di dalam keluarga juga mendapatkan kata-kata tersebut dari orang tuanya. Tingkat pendidikan dalam hal ini sebenarnya tidak banyak pengaruh ya, karena tingkat kematangan beragama itu hanya sedikit dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kalau menurut saya, karena kita bisa melihat di dalam masyarakat ada kalanya orang yang berpendidikan tinggi tapi bahasanya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang berpendidikan. Jadi untuk bisa kita pahami sifat karakter anak tadi haruslah diarahkan ke arah yang baik. Baik dari sini ini bukanlah baik menurut satu atau dua kelompok, tapi baik di sini adalah secara global. Konsep baik itu harus kita kembalikan ke agama secara fitrah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kalau bagi kita orang Islam. Nah, cuma masalah itu tadi karena ada aliran, ada fanatisme dan segala macam. Ini sangat ya kita gimana caranya ya? Kita bisa lihatlah seperti kata Ihsan tadi kan, kadang demo dengan mengucapkan bahasa-bahasa kasar, padahal yang demo itu biasanya mahasiswa atau mungkin siswa, artinya orang berpendidikan gitu. Pasti ada yang mereka lihat dan ada yang mereka contoh. Itulah pentingnya mendidik anak di dalam keluarga dengan akhlakul karimah tadi. Dalam pelajaran akidah akhlak pun kalau menurut Al-Ghazali itu kan akhlak itu sesuatu yang dilakukan atau yang dipelajari melalui latihan dan pembiasaan. Baru dia bisa jadi akhlak gitu. Jadi karakter itu tidak instan. Kapan dimulai? Ya dari semenjak mulai dari anak itu dilahirkan. Itu secara otomatis. Tapi kalau momennya ini anak baik karena orang tua baik, enggak bisa. Tidak 100% seperti itu. Tetap ada pengaruh dari lingkungannya. Kadang di rumah baik, di lingkungan tidak baik. Mungkin yang lain bisa membantu. Ihsan ngajar SD, SMP, SMA? Saya SMP sama SMK. SMP, SMA. Kalau SMP, SMA udah masuk kategori remaja ya, lebih sensitif. Betul. Terlalu baik, dianggap teman, kebablasan. Terlalu ekstrim, nanti dikata-katai di belakang, diberi julukan. Itu kebiasaan anak-anak remaja. Dikira guru nggak tahu gitu. Padahal gurunya tahu. Yang lain pada kemana ya? Sepi. Ada Bu. Ada Mbak. Mau nanya apa? Merasa belum punya anak semua. Iya, belum ngajak pulang Mbak. Bagaimana mungkin Pandi punya pemikiran bagaimana menghadapi bahasa anak-anak yang sering terlalu ekstrim? Kalau untuk saya sendiri,
menghadapi anak-anak yang mungkin dalam berbahasa itu bisa dibilang ekstrim, ya biasanya ada pendekatan personal dulu, Bun. Jadi kita bisa kemudian kayak dari hati ke hati, kemudian perlahan, kemudian memberikan nasihat seperti bahwasanya bahasa yang ekstrim itu mungkin tidak baik untuk kemudian diungkapkan atau diekspresikan itu. Nah, kemudian kita memberikan arahan bagaimana yang terbaik, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin seperti itu kalau dari saya sendiri. Terima kasih, Pak. Bagaimana mungkin Ihsan sendiri punya pendapat? Saya sebetulnya lebih ke miris aja sih, Mbak. Jadi gimana? Kita tidak dalam arti ini tidak dari agama gitu, dari agama. Saya tidak mengungkapkan bahasa-bahasa yang membuat mereka bahasa murtad lah gitu, tidak. Tapi yang saya maksud ini adalah oleh orang tuanya atau kefanatikan terhadap agama lainnya gitu, sehingga dia sudah tahu tentang kafir, dia sudah tahu Cina. Ada waktu itu demo yang bersama dengan teman-teman di Monas waktu itu juga diajar, sehingga itu yang saya sayangkan gitu. Jadi dari kecil pun dia sudah ditanamkan oleh orang tuanya mungkin rasa kebencian terhadap orang yang tidak seiman dengan dia gitu. Mungkin itu juga nantinya akan berpengaruh sih, Mbak, ya, kalau tidak salah juga apa yang dibiasakan di waktu kecilnya juga nanti akan berpengaruh di usia remaja ataupun dewasanya, yang pada mungkin nanti yang dikhawatirkan adalah tidak adanya toleransi, tidak adanya saling menghargai terhadap agama yang lain, sehingga menurut saya itu adalah sesuatu yang kita gitu, sesuatu yang harus seperti itu gitu. Saya agak sedikit sulit sih dalam menjelaskan ini, cuman mudah-mudahan Mbak mengerti maksud saya, teman-teman mengerti maksud saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sama ya, Ihsan, karena saya juga mengajar di SMA itu sudah 19 tahun ya. 17 tahun, sebelumnya ngajar di SMP dan SD. Melihat keseharian anak-anak di sekolah, kita bisa lihat bagaimana cara pengolahan emosi mereka dan bagaimana cara penanaman keagamaan mereka oleh orang tua di rumah. Ini efeknya sangat besar saat anak itu berada di luar rumahnya. Kematangan beragama di rumah itu berpengaruh saat mereka berinteraksi di luar rumah. Itu maka dikatakan bahwasanya rumah tangga itu adalah madrasah pertama, dan madrasah terbaik di rumah itu berasal dari ibu. Ibu yang memiliki kematangan dalam beragama itu akan membantu membentuk kematangan beragama yang baik pada anak-anaknya. Sebenarnya Islam sudah mengajarkan juga kepada kita dari awal sekali, secara rinci atau detil, dimulai dari bagaimana memilih jodoh atau istri yang baik. Tidak ada dikatakan bagaimana cara memilih suami yang baik, hanya istri yang baik. Jadi sangat penting memang memilih istri atau calon ibu yang baik bagi anak-anak, karena ibu inilah nanti yang pertama kali akan memberikan pendidikan kepada anaknya. Ibu yang bahagia, ibu yang matang secara agama akan memberikan atau menularkan akhlak yang baik kepada anaknya. Itu sudah
dikonsep di dalam Islam itu sejak dari awal. Mungkin ada yang lain dari pengalaman sehari-harinya, mungkin dari Jasmi. Deden. Kalau saya sih cukup, Mbak. Soalnya apa ya? Saya anak tunggal, bukan anak tunggal, anak pertama. Terus adik saya juga udah kuliah, jadi mungkin belum ada pengalaman secara langsung untuk mengantisipasi anak kecil yang seperti itu gitu, terutama anak SD gitu. Karena ya lingkungan saya juga maksudnya tidak terlalu dekat dengan anak SD gitu. Jadi mungkin saya hanya bisa menerima saran-saran dari Akang Teteh semuanya aja gitu. Mungkin Nurena punya pengalaman nggak? Kebetulan Nurena guru SD ya, kalau nggak salah. Guru SD Cimahi ya, Nurena. Iya. Udah lulus Pak PNS-nya. Oh, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi, mungkin cukup ya. Mungkin cukup Pak, mungkin bisa dapat masukan dari Bapak. Iya, terima kasih ya. Iya, baik Pak. Ya. Terima kasih teman-teman atas masukan tambahan dari teman-teman semua. Mungkin bisa saya minta bantuan kepada Bapak untuk melengkapi atau mengkritisi apa yang sudah saya tulis. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa yang disampaikan Ibu Rita itu bagus ya, bagus, sudah cukup banyak yang disampaikan itu. Jadi Rashid walaupun belum punya anak gitu kan, paling tidak mempersiapkan anak yang soleh ya, mempersiapkan. Nah, Iya Pak. jadi teori-teori ini sangat bermanfaat gitu, gitu kan. Nah, yang perlu kita cermati gini ya, saya tadi Pak Ihsan ini tentang ya, anak itu memang cenderung meniru orang dewasa ya. Itu anak itu kan ada dalam psikologi ya, ada masa meniru. Jadi kalau kata Colbert kan tahap pertama itu moralitas itu akan dilakukan karena rasa takut ya, takut akan hukuman. Hukuman itu bisa kecaman, dimarahi, ditegur, diingatkan gitu kan. Itu hukuman. Dan anak harus mengalami fase itu. Nggak bisa kita loncat ya, loncat ke fase anak manis, nggak bisa loncat. Ini kan SD itu masa SD itu ya, mulai masa berkembangnya moralitas tahap seharusnya tahap ketiga seharusnya ya.
Kalau kata Paul Albert, tahap ketiga tahap good boy, nice girl, ya, nice girl. Kasep, kata orang Sunda, kasep, udah gelis, manis, kata orang. Itu apa masanya seharusnya ya. Tapi kalau tidak dididik, ya bisa saya sampai tua juga mungkin tahapannya masih tahap 1 ya, tahap 2 bisa saja kalau tidak dididik. Jadi perkembangan psikologis, mental, moralitas, agama itu tidak bisa dibiarkan, tidak bisa gitu kan, tapi harus dididik. Nah, yang perlu kita kritisi ya, yang perlu kita kritisi ya, yang kita kritisi. Nah, tadi yang Pak Ihsan itu mah sangat menonjol, kelihatan ya, gitu, menonjol itu kelihatan ya. Jadi ya kalau orang tuanya fanatik dengan mazhab, fanatik dengan golongannya, ya anaknya pun cenderung mengikuti orang tuanya, fanatik gitu kan. Tapi kalau orang tuanya terbuka gitu kan, orang tua terbuka, moderat gitu kan, anaknya pun cenderung terbuka, moderat gitu kan, cenderung. Nah, jadi ya yang perlu kita cari itu bagaimana mendidik agama pada anak, imannya kokoh, nah imannya gitu kan, imannya kokoh, akhlaknya mulia gitu kan, tapi sekaligus moderat, toleran gitu kan. Nah, kalau kita lacak akar-akarnya, makanya kita harus lacak akar-akarnya ya. Jadi akar-akar, katakan akar-akar intoleransi, radikalisme ya. Akar-akarnya itu apa sih? Akar-akarnya sebetulnya kalau kita gali Al-Quran ya, gali hadis, akarnya itu kesombongan kan, sombong. Merasa dirinya lebih baik. Merasa dirinya lebih baik, golongannya lebih baik, mazhabnya lebih baik, agamanya lebih baik, dan orang lain salah gitu kan, agama orang lain rendah, mazhab lain rendah, mazhab lain sesat, kafir gitu kan. Nah, sebenarnya bermula dari ini deh akarnya itu. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang dikembangkan itu karakternya karakter iblis ya. Nauzubillah min dzalik ya, ngeri sekali ya. Iblis itu kan merasa lebih baik ya, merasa lebih baik. Ana khairum minhu gitu kan. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Nah, itu yang orang tua itu jarang sadar itu, jarang sadar. Ketika mengecam satu golongan itu, dirinya itu merasa tinggi, merasa suci ya, merasa baik. Padahal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu kan makanya kenapa di Al-Qur'an ya taubat itu sangat menonjol, taubat itu. Kenapa sangat menonjol? Nabi pun sudah menegaskan ya, ini yang kurang disosialisasikan ya, kurang dididikan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu makhluk yang tukang salah. Bukan batur, orang kita, saya nih. Saya ini makhluk yang selalu salah dan selalu berbuat dosa. Nah, yang harus kita pelajari salah apa, dosa apa. Nah, itu yang tidak pernah dikenalkan kepada anak ya. Kepada anak sampai remaja dewasa tidak pernah dikenalkan. Kok Nabi sehari semalam bertobat paling sedikit 70 kali atau 100 kali? Tobat dari apa? Kan Nabi orang suci gitu. Nabi kan manusia yang dimaksud. Al-Mutahharun, yang disucikan oleh Allah. Kok kenapa bertobat? Nah, itu kita harus mengenali dosa apa gitu yang selalu manusia lakukan. Nabi sekalipun melakukannya gitu kan. Kemudian kita lebih kita gitu. Nah, itu yang ini ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin gitu kan. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya gitu kan. Itu kan bukan basa-basi, bukan gitu kan. Bukan basa-basi. Itu betul-betul memang manusia itu selalu berbuat salah. Selalu lupa. Maksudnya lupa dengan kewajiban ya, lupa dengan kewajiban agama. Lupa dengan prioritas beragama, lupa. Nah, karena lupa ya harus tobat gitu kan, dan belajar menyadarinya gitu kan. Nah, itu apa? Jadi Anda boleh kritik ya, boleh kritik. Coba ini
apa sih kekeliruan masyarakat pendidikan agama di masyarakat, apa yang kelirunya gitu kan, kita gali gitu kan, ini dideteksi lah, di list, ditabelkan satu persatu ya, di list. Tadi misalnya apa, orang tua mengajarkan intoleransi, orang tua mengajarkan fanatisme beragama. Nah, apa ingin menegaskan gini ya, orang itu sering keliru ya, orang Islam, ya seluruh agama lah, penganut agama apapun sama gitu, sama saja gitu kan. Sering kelirunya gini, misalnya orang Islam itu selalu pakai dalil gitu kan, Islam itu agama yang Allah ridhoi, waraditu lakumul Islam madina. Jadi agama yang benar itu Islam gitu kan. Nah itu mereka lupa ya, pertama lupanya itu apa, bahwa bahasa Nabi itu kan disebut di Quran ya, Nabi berbicara bahasa kaumnya gitu kan. Karena Nabi Muhammad orang Mekah kan bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab gitu kan, maka Nabi Muhammad berbicara dalam bahasa Arab gitu kan. Nah, bahasa Arab itu Islam, bahasa Arab itu ya. Islam itu artinya harus kita tahu artinya, kita jangan hanya identitasnya ya. Jangan berhenti pada nama. Oh, agama yang Allah ridhoi Islam. Karena saya beragama Islam berarti saya diridhoi oleh Allah. Nah, itu seperti benar tapi salah itu. Seperti benar tapi salah gitu kan. Karena itu masih koma ya. Di Quran kan sudah ditegaskan. Jadi Quran itu ada adin, ada milah gitu kan. Ada adin, ada milah. Itu di Quran misalnya milata Ibrahim, milah Ibrahim. Nah itu terus di ayat lainnya la nufarriqu baina ahadim mirusuli. Jadi orang beriman itu tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul lainnya. Tidak dibedakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, sama 100%, tidak ada bedanya. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sama 100%, dengan Nabi Musa sama 100%, dengan Nabi Ibrahim sama 100%, dengan Nabi Ayub sama 100%, dengan Nabi Adam sama 100%. Kalau dalam hati kita terbetik, ini mah lebih menonjol gitu kan, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa misalnya, itu sudah imannya bisa gugur itu. Iman kepada Rasulnya gugur. Kalau memandang Rasul itu beda-beda, sama dengan memandang Allah itu banyak, Tuhan itu tidak Maha Esa, tidak Ahad gitu kan. Padahal agama Rasul itu kan agama Allah. Padahal Allah itu satu Esa ya. Rasul itu, makanya kenapa di Quran ya, Rasul itu sering kali menggunakan, terutama rukun iman ya, kalimat jamak ya, rusul. Nah itu menunjukkan mata rantai ya. Rasul itu mata rantai, saling sambung menyambung dan mengajarkan ajaran yang sama persis, 100% sama. Nah itu ya, yang sering lupa itu gini, bahwa agama Islam itu betul yang Allah ridhoi, betul ya. Tapi agama Islam yang mana gitu kan? Toh nyatanya agama Islam kan beda-beda juga di kita kan. Bahkan ada tadi yang ini kan nuduh mazhab lain kafir, mazhab lain sesat gitu kan. Padahal bukan nabi kok berani nuduh gitu. Nabi sendiri tidak pernah mengkafir-kafirkan agama lain. Ini mah orang Islam mengkafirkan orang Islam juga, dikafirkan hanya gara-gara beda mazhab. Padahal Nabi tidak pernah mengkafirkan agama lain, tidak pernah sama sekali. Buktinya apa buktinya? Buktinya Nabi berdakwah kepada penganut agama lain. Padahal orang kafir tidak boleh didakwahi. Kan Innalazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebenarnya orang kafir itu sama saja. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman gitu kan. Artinya orang kafir itu apa? Kokoh dalam kekafirannya. Itu ciri orang kafir. Nah sekarang
kalau Nabi dilarang berdakwah ke orang kafir, nah ada Nabi dakwah kepada orang-orang di luar dirinya. Kan ketika Nabi menjadi Rasul ya, Nabi Muhammad dah katakan jadi Rasul. Kan yang beragama Islam seorang, Nabi Muhammad saja yang beragama Islam itu. Siti Khadijah agamanya bukan Islam, bukan. Abu Bakar agamanya bukan Islam. Tapi kenapa Siti Khadijah didakwahi oleh Nabi? Kenapa Abu Bakar, Sayyidina Ali didakwahi oleh Nabi? Kenapa? Karena Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bukan orang kafir, bukan, gitu kan? Melainkan orang non Muslim. Nah, bahasa kekiniannya non Muslim. Siti Khadijah itu non Muslim, bukan orang kafir, bukan. Abu Bakar non Muslim, bukan orang kafir. Makanya oleh Nabi didakwahi karena bukan orang kafir, gitu kan? Nah itu ya, jadi apa? Kalau orang kafir nggak boleh didakwahi. Dia para nabi itu tidak pernah menuduh agama di luar dirinya kafir, tidak pernah sama sekali. Nah jadi tuduhan itu muncul belakangan ya. Bahkan bukan hanya mengkafirkan golongan lain, agama lain. Agama Islam pun dikafirkan juga, gitu kan? Dikafirkan. Padahal Nabi sudah menegaskan bahwa takfir itu menuduh kafir itulah hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Hanya Allah yang boleh memvonis seseorang kafir. Kemudian satu golongan ya, satu agama, satu mazhab dituduh kafir kan. Nah seringkali di Quran itunya sering juga salah pemahaman ya, salah pemahaman. Misalnya gini, walan tardo ankal Yahuda wa Nasara hatta tabi'a millatahum ya. Walan tardo, tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Kristen kepada kamu Nabi Muhammad ya. Ini firman Allah kan, Muhammad gitu kan. Orang Yahudi, orang Kristen tidak akan ridho pada kamu kecuali jika kamu ikut agama mereka. Itu clear, terjemahan yang keliru itu. Padahal milah di sana. Bukan din, bukan. Walan tardo ankal Yahuda wa hatta tabi'a millatahum. Bukan hatta tabi'a dinahum, bukan. Milah itu apa? Satu sekte lah, sekte ya, satu mazhab lah gitu kan. Satu mazhab Yahudi, satu mazhab Kristen gitu kan. Yang berkembang di Madinah saat itu. Jadi kan Nabi Muhammad itu pemimpin Madinah. Nabi Muhammad itu kan bukan hanya nabi, tapi presiden lah pada zaman sekarang itu. Nah, orang Yahudi yang berkembang di Madinah dan orang Kristen tidak akan ridho. Tidak semuanya, buktinya kan Nabi bersahabat dengan Yahudi, buktinya gitu kan. Artinya ada Yahudi yang milahnya, nah, milahnya itu membenci Nabi. Ada Kristen yang milahnya, mazhabnya, sektenya, ajaran sektenya membenci Nabi. Nah itu yang Allah tegaskan, walan tardo ankal Yahuda wa Nasara hatta tabi'a millatahum. Jadi di Quran sendiri kan ditegaskan bahwa di antara ahli kitab ada yang beriman gitu kan. Di antara orang Kristen ada yang beriman, di antara orang Yahudi ada yang beriman. Bahkan Allah menyebutnya mereka orang-orang soleh. Nah itu ya, jadi apa, benih-benih kalau menurut Bapak kekeliruan beragama ya, mispersepsi tentang Islam sendiri gitu kan. Jadi gini, apa, Islam itu betul agama yang Allah ridhoi itu jika milah Nabi ya. Islam milah Muhammad itu Islam yang Allah ridhoi. Islam milah Muhammad, Isa milah Isa ibnu Maryam, Islam milah Musa ibnu Maryam. Nah, Islam milah Ibrahim gitu kan. Islam milah Adam. Nah, itu yang Allah ridhoi itu ya. Allah ridho dengan milah itu. Tapi milah-milah yang dipersepsi oleh manusia belum tentu Allah ridho, belum tentu gitu kan. Islam Sunni kan muncul kan pasca Nabi, setelah Nabi wafat muncul Islam Sunni, muncul Islam Syiah. Belakangan baru-baru ini muncul Wahabi, muncul Ahmadiyah gitu kan. Muncul Salafi. Itu kan milah-milah itu kan, milah-milah. Nah, jadi ya memang dari kecil ya, dan itu makanya menurut Bapak ini apa? Ini nih pendidikan ini ya, pendidikan mengikuti psikologi ini. Kan anak itu ya dalam teori psikologi mulai muncul egonya gitu kan. Usia 5 tahun, 3 tahun gitu kan, 5 tahun. Muncul egosentrik ya, egosentrik itu.
Jadi dia menonjolkan keinginan-keinginannya. Keinginannya harus dipenuhi oleh lingkungannya. Nah itu nggak apa-apa, itu masa pertumbuhan ya. Biarkan puaskan ya. Biarkan puaskan masa ego itu tumbuh berkembang dengan sempurna sampai habis masanya di masa itu. Tidak apa-apa gitu kan. Jangan dihalang-halangi. Karena itu kan memang harus tumbuh begitu gitu. Tapi secara perlahan, nah ini yang tidak pernah dilakukan oleh orang tua ya. Hasil riset saya itu orang tua tidak pernah melakukan hal ini gitu kan. Atau kalaupun melakukan sangat telat. Setelah anak tumbuh, setelah berurat berakar lah gitu kan. Itu sudah kepalang ya, sudah susah dibenahi itu ya, sudah terbentuk. Nah jadi anak itu masa egosentrik, masa egois lah, nanti kalau sudah dewasa kan egois. Kalau anak kecil egosentrik. Nah egosentrik itu suatu masa orang tua harus biarkan aja egosentrik dipenuhi, biarkan anak jadi raja kecil lah, yang puas dengan perkembangan dirinya gitu kan, biarkan saja gitu kan. Nah, sehingga orang-orang lingkungan dipaksa tunduk pada anak itu, nggak apa-apa. Nah puaskan, jangan sampai tumbuh terus sampai tua gitu kan. Nah ini yang sering kali itu kalau orang tua tidak mengerem berikutnya, nah itu egosentrik itu berubah jadi egois, mementingkan diri sendiri. Al-Quran gampang mengatakan ya, manusia itu cenderung kikir, pelit gitu kan, mencari harta secara berlebihan gitu kan. Sampai di Quran ini kan alhaakumut takatsur hatta zurtumul, bermegah-megahan gitu kan, menumpuk-numpuk harta. Terus kapan berhentinya? Nggak akan berhenti. Berhenti itu setelah dipaksa oleh Allah mati, masuk liang kubur baru gitu kan berhenti. Nah itu karena masa egosentriknya dibiarkan tumbuh terus-terusan. Nah seharusnya ketika masa ini masa sekolah ya Ibu, yang Ibu Rita bahas ya, masa sekolah itu sudah mulai disadarkan anak itu gitu kan, bahwa ya kita ini, agama kita ini ya harus sedikit-sedikit lah, jangan mematikan juga ya karena masih kecil ya. Kalau sudah usia saya gitu kan harus dimatikan, nafsu itu harus dibunuh betul ya. Harus betul sampai tunduk seperti malaikat lah. Nah kan inginnya Allah mah kan manusia itu, hamba Allah itu jadi malaikat, inginnya Allah ya. Jadi ya masa muda susah mungkin ya, masa muda itu ya, kalau masa muda tidak dimulai, tambah usia itu tambah berurat berakar, nafsunya semakin menggebu-gebu gitu kan. Wah menggebu-gebu sekali. Nafsu itu kan keinginan dunia ya, ingin dunia itu apa saja, segala yang diingini. Apa di surat Ali Imran itu apa, walana bluanakum, bukan apa, hubus syahawati minanisai wal banin wal muqantarati, apa, tumbuh pada manusia itu rasa senang ya, rasa senang kepada pasangan, bukan istri ya. Itu saya ingin komentar juga ya, bahasa Arab itu ini bahasa Arab itu kan bahasa yang ya menurut istilah sosiologi itu ini bias gender ya, bias gender. Sebetulnya para penafsir aja yang keliru menurut saya itu ya. Misalnya ini apa, tadi yang Ibu Rita sebutkan ya, kalau ini nanti cari jodoh harus yang baik agamanya. Bukan cari jodoh, cari istri. Cari istri itu kan siapa? Ke laki-laki kan. Ari perempuan, kumaha perempuan? Apa jangan memilih suami? Apa saya diterima gitu kan? Asal melamar diterima saja? Akan keliru sekali, keliru ya. Nah, sebenarnya yang pas itu ketika ada kalimat-kalimat Anisa gitu kan, Anisa. Hubus syahawat minan nisa, itu hubus syahawat, jadi kecintaan ya, kecintaan senang terhadap pasangan gitu kan. Jadi jangan diartikan istri. Kalian istri hanya untuk laki-laki saja gitu kan. Emangnya perempuan tidak senang ke laki-laki?
Kan perempuan juga senang kalau laki-laki sama saja gitu kan. Nah, jadi menyenangi pasangan hidup, baik pasangan sah ataupun tidak sah ya. Baik sah ya, menyenangi harta yang banyak, kendaraan, tanah yang luas gitu kan. Nah, jadi kalau ego itu nggak dikikis sejak kecil, sejak SD ya, sejak SD, justru akan berkembang semakin hebat berkembangnya itu, menggebu-gebu, dan tambah usia itu tambah hebat nafsunya, syahwatnya tambah hebat, syahwat politik, syahwat ekonomi gitu kan, syahwat dipuji-puji, disanjung-sanjung. Padahal segala puja-puji hanya untuk Allah semata kan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji untuk Allah semata. Nah itu ya, jadi apa yang menurut saya ini psikologi sudah menemukan ya, yang mungkin orang-orang agama pun tidak sadar ya, tidak menyadari. Padahal kalau saya ini lihat ya, oh agama itu sangat ketat sekali ya. Yang disebut orang musyrik ya, orang musyrik dalam Quran ya, orang musyrik itu apa? Orang kita kan sering menerjemahkan ya, orang musyrik itu orang yang menyembah patung gitu kan. Ya, betul, itu memang berhala, betul ya. Jadi menyembah berhala. Apa berhala terbesar bagi manusia? Kan di Quran ada. Berhala itu apa? Segala ini ya, Tuhan hasil kreasinya gitu kan. Tuhan ciptaannya sendiri gitu, itu berhala itu ya. Jadi Allah, kita beriman kepada Allah, tapi Allah yang saya persepsi. Bukan Allah yang diajarkan oleh Nabi, bukan. Maunya Allah kan maunya Tuhan. Kalau orang Islam, orang manusia mengenal Tuhan itu, Tuhan sebagaimana yang dijelaskan, ditunjukkan oleh Nabi, itu inginnya Allah. Tapi kan manusia kan membuat definisi sendiri tentang Allah. Nah, yang dia ucapan Allah, padahal di sisi Allah bukan Allah, itu berhala. Allahu Akbar ya. Tadi Pak Ihsan ya sedang demo kan, Allahu Akbar. Anjing sih. Ini Allahu Akbar kok kasar kata-katanya, gimana gitu. Seharusnya merendahkan diri, begitu Allah Maha besar. Saya mah kecil sekali ya. Ini malahan tambah sombong gitu kan. Nah, ini yang dan ini dibiarkan itu seperti kan orang-orang muda mah senang kan, yang namanya menurut Sigmund Freud kan ini apa, bawaan dasar manusia itu kan senang bermusuhan, agresivitas. Dua insting yang sangat menonjol pada manusia ya, kata Freud kan. Satu insting seks itu kan, libido seksual. Yang kedua insting bermusuhan. Nah padahal Allah itu sudah mengingatkan gitu kan, hendaklah kamu tolong menolong dalam ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu ala ismi, jangan tolong menolong dan berbuat dosa dan permusuhan. Ini kan berbuat dosa, bertolong-tolongan, berbuat dosa dan bermusuhan, menciptakan musuh, bertolong, membuat kelompok, aliansi apa gitu kan, untuk menyerang mazhab apa gitu kan. Itu kan satu kelompok menciptakan permusuhan ini kan. Al-Quran mereka, nah itu jadi itu agama, makanya itu milah. Jadi Islam yang diamalkan oleh umat Nabi Muhammad itu sebetulnya hanya milah-milah saja, dan itu belum tentu milah Nabi. Itu bisa milah berhala gitu kan, walaupun namanya Islam tapi itu milah berhala. Makanya kenapa misalnya setelah Nabi wafat saja ya, Khalifah Utsman kan dibunuh. Yang membunuhnya siapa? Ulama. Dan demonstrasi besar. Kalau di Indonesia mungkin demonstrasi 212 lah di Indonesia mah gitu ya. Ya karena 212 menurut saya kecil lah, menurut saya itu kecil. Demo 212 itu kecil sekali. Tidak bisa berbuat apa-apa demo 212 itu. Hanya semakin melemahkan Islam. Orang yang tidak senang dengan Islam semakin tahu kelemahannya gitu kan. Terpotet. Oh kan segini. Hanya segini. Nggak ada apa-apanya kok gitu kan. Nah, jadi mereka semakin berani. Jadi ketika kita mancing-mancing kejahatan, para penjahat akan lebih jahat lagi gitu kan.
Nah, tapi demo di zaman Khalifah Utsman ya, sampai Khalifah pun dibunuh gitu kan. Itu kan demo luar biasa. Dan demo itu menyatakan kami perwakilan umat Islam. Kami perwakilan umat Islam. Yang mimpin para ulama. Ulama yang mimpin. Dan Khalifah Utsman dibunuh. Nah, itu cikal bakal intoleransi dan kekerasan beragama ya itu ya. Nah, kemudian menguat. Ini menjadi kelompok akhirnya, menjadi ciri kelompok ya, yang dikenal dengan kaum Khawarij. Yang membunuh Sayyidina Ali ya. Yang dibunuh sedang mengimami sholat subuh. Dan tuduhannya sama, tuduhannya kafir. Dan sepanjang sejarah selalu ada ulama yang dibunuh. Ibn Arabi kan itu seorang ulama sufi dibunuhnya gitu. Banyak ulama yang dibunuh sepanjang sejarah gitu kan. Di Indonesia sekarang kan ada juga kan. Yang dibunuh kan ada di Indonesia, ada dibunuh gitu kan. Ustadz dibunuh gitu kan. Dan itu bukan karena persoalan kriminalitas, bukan. Ini persoalan beda agama, beda mazhab gitu kan. Dibunuh karena beda mazhab. Diusir karena beda mazhab. Dibakar rumahnya karena beda mazhab. Nah ini, jadi apa juga ini, padahal ini sebuah milah kan. Milah yang anti kedamaian lah, anti Islam sebetulnya gitu kan. Namanya Islam, tapi Islam itu kan damai, tapi anti kedamaian. Anti gitu kan. Nah jadi anak itu ini dalam teori psikologi ya, jadi apa? Tumbuh masa ego, nanti kalau dibiarkan itu akan menjadi egois. Nah, karena itu pada masa egosentrik, biarkan aja kita difasilitasi lah gitu kan. Dipenuhi, dipuaskan, diselesaikan tugasnya. Tugasnya selesai, diubah tahap demi tahap dengan mengikis egoismenya. Karena setelah habis masa egosentrik, berubah jadi egois, berubah. Mementingkan diri sendiri, tidak peduli ke orang lain. Padahal agama Islam itu agama yang tidak boleh egois dan harus sangat peduli. Harus sangat peduli gitu kan, sangat peduli. Misalnya Nabi itu kan saya menggambarkan ini ya, menggambarkan itu. Kenapa kalimat-kalimatnya bukan Islam Nabi itu ya? Coba Anda perhatikan. Di Quran sendiri tidak menggunakan kalimat Islam, tapi beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan innamal muslimuna ikhwatun, bukan. Tapi innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman itu saudara. Orang beriman bisa dari agama apa saja, bisa sebetulnya gitu kan. Dengan ciri yang menonjol itu adalah baik orangnya, orang baik. Yang digambarkan oleh Al-Quran seperti malaikat, sujud, rendah hati gitu, rendah hati. Dan Anda kalau baca ini di Quran ya, seluruh kalimat rendah hati itu surga. Beriman. Sombong neraka. Anda boleh baca terus di hadis-hadis. Setiap kalimat sombong itu neraka. Merasa diri lebih baik neraka. Tapi rendah hati surga. Rendah hati beriman. Rendah hati lurus. Nah gitu ya. Makanya kenapa di Quran innamal mu'minuna ikhwatun. Sejatinya orang-orang beriman itu bersaudara. Coba Nabi Muhammad ya di kalimat-kalimat di hadis-hadis yang tertulis dalam kitab hadis ya. Apa la yu'minu ahadukum. Bukan la muslimu, la yuslimu bukan ya. Tapi la yu'minu. Bukan la yuslimu bukan. Tidaklah Islam bukan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah tergolong orang beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu banyak ayat itu ya. Jadi hadis Nabi itu al-mu'min ya, tidak. Makanya di perjanjian Hudaybiyah, di Piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu kalau di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 45 ya, UUD 45 ya. Piagam Madinah itu disebutkan orang beriman, orang Islam, orang Yahudi Bani Anu, bersatu padu gitu kan. Nah, kalau ada orang beriman, ada orang Islam. Nah, di sana ya apa? Nah, di Quran sendiri kan qalatil a'rabu amana.
Al-Arab itu orang Arab. Tapi orang Arab tidak suka disebut terjemah orang Arab. Orang Arab Badui. Itu namanya Arab Badui, Al-Arab itu. Padahal Arab semuanya Badui, semuanya juga. Arab itu hampir semuanya Badui gitu kan. Bedui lah gitu kan semuanya juga. Qolatil a'rabu amana. Orang-orang Arab berkata kami beriman. Karena Allah mengingatkan Nabi, kul, katakan kepada mereka, lan tu'minu, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah, kami baru aslamna, baru berislam. Kami baru beragama Islam. Belum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatinya, belum. Nah, Islam itu, iman itu menembus hati ya. Kalau belum merendahkan diri ya belum beriman, belum gitu kan. Kalau sombong, baru aslamna, baru beragama Islam lah gitu kan. Nah itu jadi apa? Justru masa-masa kecil ya, masa pertumbuhan ya, masa perkembangan anak ya. Coba dikikis apa setahap-tahap ya. Anak tambah usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mulai dihilangkan egoismenya, dihilangkan. Jadi memang harus ini jadi orang tua harus ini juga harus bawel gitu kan, harus banyak bicara, harus capek lah, harus mau capek. Kalau anak ini ketika anak ini ya mementing egois kan, mementing dirinya, kita sadarkan. Adik kakak mulai berselisih ya, mulai iri, sirik gitu kan, sirik. Itu sirik itu kan alamiah pada manusia itu muncul rasa iri ke orang lain gitu kan. Nah, terus rasa egois, mementingkan dirinya, kakaknya mementingkan ininya. Nah, ini orang tua di sini pendidikan itu ini ketika anak sudah tambah jadi 2, misalnya jadi 3. Nah, itu harus semakin apa? Dan semakin bagus, sebetulnya lingkungan yang bagus untuk pendidikan yang benar ya. Semakin bagus. Tambah anak itu tambah bagus sebetulnya. Karena anak menyaksikan langsung kakaknya, adiknya gitu menyaksikan. Dan kalau orang tua yang ini kan sering kali muncul ya, rebutan warisan ya di masa-masa tuanya gitu kan, orang tua orang kaya rebutan warisan. Nah itu karena maledukasi ya, salah didik sejak masa pertumbuhannya, nggak dididik untuk menghilangkan egonya, tidak dididik. Nah saya kira itu yang paling utama itu ya, jadi apa yang paling utama itu, karena itu akan membentuk karakter rendah hati atau sombong gitu kan, merasa dirinya lebih baik atau dia merasa dirinya lebih buruk. Kalau orang Islam kan harusnya merasa diri lebih buruk, harus merasa misalnya saya itu tidak lebih baik. Nabi sendiri mengatakan aku tidak lebih baik daripada orang yang baru masuk Islam gitu kan, tidak lebih baik. Itu rasa hati Nabi begitu. Dan betul-betul bukan hanya omong kosong, bukan. Kan Nabi itu kata-katanya wahyu ilahi. Pasti benar, ucapan Nabi itu pasti benar karena wahyu. Jadi ini kata Nabi ini, aku tidak lebih baik daripada orang yang baru masuk Islam. Nabi itu merasa lebih jelek daripada orang yang baru masuk Islam. Perasaannya itu. Masih bagus dia yang masuk Islam itu kan. Lebih suci lah gitu. Lebih tinggi, lebih akhlaknya mulia. Nah, rasa hatinya begitu. Dan itu tidak bisa tanpa dididik, tidak bisa. Nah itu yang kritik Bapak itu apa, kelemahan mendasar ya. Orang tua membiarkan egosentrik berubah menjadi egoisme. Itu yang paling berbahaya. Oke, saya kira Bu Rita itu apa komentar Bapaknya. Soalnya banyak yang mau dikomentari. Banyak yang komentari sebetulnya. Aduh, kalau bicara masa kecil itu, masa anak, aduh ingin harus gini nih gitu, harus gini gitu kan, gitu kan. Tapi yang intinya bagaimana? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ini waktunya habis ya, jadi mangga ditutup aja Bu Rita. Iya Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak atas masukan bimbingannya juga. Juga terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi aktif dalam presentasi makalah saya hari ini. Yang salah itu pasti karena saya sebagai manusia yang masih perlu banyak belajar. Yang benar pasti datangnya dari Allah. Terima kasih.
Atas segala kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.